dan multinasional, dan lebih dari 1 juta orang yang telah mendapatkan motivasi dan inspirasi dari beliau. Melatih lebih dari 150.000 remaja selama 15 tahun terakhir dalam program James Quick Dreams Achievers. Buku-buku dan CD audio bestseller beliau telah menginspirasi jutaan pembaca dan pendengarnya. Sebagai narasumber di Radio Smart FM 95,9 FM setiap Selasa pukul 7 hingga 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat selama 13 tahun terakhir. Mari kita sambut Indonesia's favorite trainer and seminar speaker, Mr. James Quick. Wow, thank you. Selamat malam semuanya. Atau kalau kami ini selalu sebutnya selamat pagi ya. Sudah kita lihat hampir 600 orang yang hadir ya. Dan saya juga mau bilang selamat malam, ucap selamat malam kepada semua ya, tim manajemen yang sudah hadir tadi, Pak Minggus ya, Pak Andri Wongso ya, waduh lagi ciak-ciak lagi makan-makan ya, oke, Pak Steve Wong ya, dan Ibu Hana, Pak Rizky tadi juga hadir, dan Pak Tekstian ya, tadi penjelasannya jelas banget ya, oke. Bapak-bapak sekalian, sesi saya di sesi ujung acara ya, dan saya akan berikan yang sebaik mungkin ya, supaya buat Anda lebih semangat, buat Anda lebih confident untuk melangkah. Ya, tadi Pak Andri Wongso bilang beliau juga sudah menikmati hasil dari V-Blast ya, dan saya adalah orang yang dapat nikmati hasil dari keberhasilannya Pak Andri Wongso. Ya, beliau sudah bergabung, dapat hasil, dan beliau ajak saya. Saya tunda 1 bulan saya tunda ya, namun beliau dengan sabar setiap hari kirim ke saya hasilnya ya. Dan setiap hari hasilnya rata-rata untung oke. Dan saya lihat, aduh, seandainya saya bergabung 1 bulan yang lalu ya. Dan Pak Andri juga cuma bilang mestinya uang ini milik kamu, cuma karena kamu tunda, iya, kamu nggak kebagian ya. Wah, saya panas banget, langsung saya ikut, dan sampai hari ini masih untung terus ya, dan bahkan sudah kembali modal jauh-jauh sebelumnya ya, oke ya. So yes, saya juga salah satu yang dapat manfaat ya, nikmati manfaat dari V-Blast. Tapi sekali lagi seperti Pak Andri bilang ya, simak baik-baik, pastikan izinnya sudah lengkap, Anda sudah nyaman, baru bertindak ya. Sama seperti Pak Minggus pun sudah nasihatkan ya, pakai uang dingin ya, oke ya. Jadi itu saja masukan dari kami. Yuk kita bahas ya, apa yang mau saya sampaikan hari ini ya. Tema besarnya adalah The Science of Hockey. Wah, keren judulnya, The Science of Hockey. Hoki pun ada ilmunya ya, jadi bukan hoki-hokian, hoki ada ilmunya. Nah, ini yang kita mau bahas, oke teman-teman. Yuk saya oke ya, ini dia 2 orang. Ya, ini kisah nyata ya. 2 orang, Mark Cuban, dan dua-dua ini orang hebat semua. Mark Cuban dan Richard Branson. Mereka di Amerika ya. Mereka 2 orang diundang untuk investasi ke dalam satu perusahaan. Dua-dua dikasih kesempatan, ya. Dan berapa tahun kemudian perusahaan ini ya, dengan investasi yang kecil sekali, nilai perusahaan itu sudah sekarang $20 juta. Oke? Ya, berarti udah cuan, pasti cuan punya, ya. Tetapi yang bahagia Richard Branson, Mark Cuban, Anda lihat wajahnya sebel banget, bete banget. Kenapa? Antara mereka berdua, satu dapat keuntungan besar, satu tidak. Hanya berbeda satu kata. Oke? Mark Cuban bilang, I'm out, saya tidak ikut. Richard Branson bilang, I'm in, saya ikut. Ya, tuh. Beda satu kata, itu beda jauh. Out dan in. Ya, dan untung waktu
ajak saya ikut, saya bilang I'm in. Oke, I'm in. Dan sekarang saya menikmati untung. Ya, cuma karena saya ragu 1 bulan, saya rugi 1 bulan. Maka slogan dari Biblas adalah ragumu, rugimu. Benar sih, saya ragu 1 bulan, rugi 1 bulan. Oke, ya? Oke, so ini kita bicara tentang hoki ya. Jadi teman-teman, satu dapat untung, satu tidak dapat untung. Apakah ini soal hoki? Apakah ini kebetulan ya dia beruntung banget, kebetulan dia lagi nggak beruntung? Apakah hokinya pilihan atau keputusan? Oke, ya, itu yang kita mau bahas hari ini. Maka dari itu kalau hoki itu dari sononya, ya kita pasrah, betul. Tapi kalau hoki itu ada sainsnya, ada caranya, berarti hoki itu bisa kita ciptakan. Oke, ya. Jadi poin yang kita mau bahas ya. Jadi saya tampilkan slide-slide-nya supaya satu. Ini poin yang harus kita mengerti. Segala sesuatu ada polanya. Segala sesuatu ada polanya, Bapak-bapak Ibu sekalian ya. Oke. Kalau kita lihat alam semesta, planet keliling matahari ada polanya, betul? Bulan keliling bumi ada polanya. Cuaca-cuaca di bumi ini ada polanya. Semi, panas, gugur, dingin. Betul kan? Ada polanya. Yang di Indonesia pun ada polanya ya. Kadang-kadang musim hujan, kadang-kadang musim kemarau, ada pola. Mau bangun gedung, ada polanya. Mana duluan? Fondasi duluan dan sebagainya. Mau bangun kompleks perumahan, ada polanya. Betul ya? Mau potong baju, jahit baju pun ada polanya. Ya, mau gunting rambut di salon pun ada polanya. Bahkan mau masak nasi pun ada polanya. Ya, jadi segala sesuatu ada polanya. Dari besar sampai kecil, sampai nggak kelihatan oleh kasat mata kita, DNA yang ada di tubuh kita pun ada polanya. Setuju? Ada polanya. Dan mau kaya ada polanya. Maaf nih, mau miskin pun ada polanya. Betul kan? Ada polanya. Ya, kita lihat kadang-kadang kita sudah berpengalaman, kita lihat anak ini kasihnya 5 tahun pasti sukses. Tapi kadang-kadang kita orang ini kalau dia nggak berubah, hidup 100 tahun pun nggak akan sukses. Betul kan? Karena ada polanya, ya. So there is a pattern. Segala sesuatu ada pola. Dari bangun gedung cakar langit sampai masak nasi ada pola. Oke, ini prinsip yang paling penting. Segala sesuatu ada pola. Nah, kalau segala sesuatu ada pola, berarti begitu kita mengerti polanya, begitu kita pelajari dan kita mengerti polanya, kita kurang lebih bisa prediksi apa yang akan terjadi. Bisa tebak nextnya apa. Dan bukan hoki-hokian, sudah pasti. Betul kan? Yes. Masak nasi, habis cuci beras harus apain? Kita tahu kok. Oke. Suhunya berapa? Kita tahu kok. Rebus telur sampai telurnya enak banget. Berapa menit? Kita tahu kok. Ya, dan kalau kita sudah tahu polanya dan kita tahu exactly apa yang harus kita lakukan, chance untuk sukses jauh lebih besar, betul? Nah, kalau kita lihat ini, Bapak-bapak Ibu sekalian, teman-teman, apakah proses ini scientific atau proses ini hoki? Jadi kalau orang yang sukses karena dia mengerti pola dan dia menjalankan polanya, apakah sukses itu karena ada scientificnya atau hoki? Ayo, oke? Justru hoki adalah dia berhasil dan dia nggak tahu kenapa dia berhasil. Nah, itu hoki. Betul? Main lotre, moga-moga dapat. Saya juga heran, dari sekian juta orang yang beli, kok saya? Betul kan ya? Kalau hoki itu adalah dapat, berhasil, untung, tapi nggak tahu kenapa. Nah, kalau kita nggak tahu kenapa kita untung, kenapa kita berhasil, bagaimana bisa mengulangi keberhasilan itu sehingga bisa konsisten, betul? Betul? Nah, tapi kalau kita mengerti polanya, kita udah tahu sainsnya, keberhasilan itu, keuntungan itu bisa diulang-ulang. Nah, jadi kalau Anda bikin kue, tumben kue
jadi, saya yakin berikutnya Anda bikin kue belum tentu jadi. Tapi kalau Anda sudah punya resepnya, mau pesan 100 kali pun, 100 loyang kue pun, pasti sukses. Kenapa? Sudah tahu resep, ya kan? Nah, so demikian juga dengan keuangan. Demikian juga dengan keuangan. Ya, nah hari ini, malam ini, dalam waktu singkat ini, saya akan kasih kau beberapa pola. Ya, satu pola dari si Richard Branson yang tadi, yang untung, oke? Kenapa dia katakan ya? Karena ini prinsipnya. Kenapa dia katakan ya, sedangkan Mark Cuban bilang tidak? Karena ini prinsipnya Richard Branson, yaitu jika ada orang yang tawarkan kepada Anda sebuah peluang yang menakjubkan, peluang yang bagus, dan Anda belum yakin apakah Anda bisa atau tidak. Anda belum yakin bahwa apakah Anda bisa atau tidak, katakan ya. Katakan ya, dan kemudian karena sudah terlanjur katakan ya, barulah belajar. Kemudian ini ciri-ciri orang yang sukses, bukan ceroboh, sukses. Kenapa? Peluangnya menakjubkan. Oke, peluang menakjubkan, dan Anda belum yakin apakah Anda bisa atau tidak, katakan ya dulu, barulah pelajari. Kenapa? Karena kalau kita nggak katakan ya, kita tidak akan take action. Tasok lewat. Betul kan? Tapi kalau sudah terlanjur katakan ya, mau nggak mau harus terlibat. Di sanalah kita belajar. Oke? Nah, maka dari itu, saya lihat V-Blast ini fair. Ada yang Anda bisa invest $1.000, $5.000, $10.000. Betul kan? Nah, jadi kalau Anda belum yakin, ya invest 5.000 lah. Atau kalau Anda mau tengah-tengah, kalau Anda belum yakin 1.000 lah. Coba-coba. Kalau Anda mau tengah, 1.000 terlalu kecil, tanggung. Ya udah 5.000. Gitu kan? Ya, yang penting uang dingin. Coba dulu, kalau bisa, ya udah top up. Saya mulai dengan 10.000 langsung. 10.000 langsung. Nah, karena saya cemplungin 10.000, saya belajarnya cepat banget. Oke, ya. So, seperti itu. Ini prinsipnya, salah satu pola. Orang-orang yang gagal justru sebaliknya. Jika ditawarin peluang yang menakjubkan dan karena dia belum yakin, dia katakan tidak. Dan oleh karena dia katakan tidak, dia sudah tutup peluang. Dan begitu kita katakan tidak, kita udah nggak akan pelajari lagi, kita akan anggap ini udah berlalu, betul? Dan peluang yang bagus lewat. Itu loh. Oke ya, jadi ini salah satu pola orang-orang yang sukses. Oke, sekali lagi bukan ceroboh, pasti mereka udah pelajari. Ya, next, kita belajar semua dari orang-orang hebat, Warren Buffett. Oke, Warren Buffett berkata, dan saya banyak belajar dari dia, dan saya belajar dari buku dia dan seminarnya. Oke ya, dan ini penting sekali. Jika Anda dan Warren Buffett adalah salah satu orang terkaya di bumi ini, ya. Dan kayanya secara konsisten. Dia sudah usia 80-an hampir 90. Masih secara konsisten orang terkaya di dunia ini loh. Oke ya. Dan dia kayanya di dunia investasi. Oke, investasi. Dan dia mulai investasi pada usia 13 tahun. Oke, jadi segala seluk-beluk tentang investasi dia udah ngerti lah. Oke. Dan ini kalimatnya. Jika Anda bekerja keras untuk cari duit, Anda adalah kelas menengah. Oke, nah kerja keras untuk cari duit bisa sebagai seorang karyawan kerja di kantor, bisa juga sebagai seorang dokter punya klinik sendiri, ya. Tapi dia yang praktek itu profesional, oke ya, profesional. Oke, saya sebagai pembicara seminar, saya ngomong ada omset, betul? Saya profesional, ya. Atau apa? Atau Anda buka usaha. Oke, Anda buka usaha, tetapi Anda hadir di toko itu. Anda harus hadir di toko itu, ya. Berarti Anda kerja keras kan untuk menghasilkan uang, ya. Dan dia bilang, bukan salah, tidak salah, tetapi dia bilang, jika Anda harus kerja keras untuk menghasilkan uang, Anda adalah kelas menengah. Oke, kelas menengah, ya. Tetapi jika uang Anda bekerja keras untuk Anda kelas atas. Nah, Anda kelas atas. Ulang. Jika uang
uang Anda bekerja keras untuk Anda kelas atas. Kenapa? Kenapa ini penting teman-teman? Karena begini, kita kerja keras untuk cari duit. Ya, kita kerja keras untuk cari duit, dan duit kita pakai buat spending, dan sisanya kita simpan di tabungan, betul? Nah, kita kerja keras untuk peroleh uang. Uang itu dipakai buat spending, uang itu disimpan di tabungan. Antara dua ini, spending dan tabungan, uang kita bekerja nggak sih? Enggak, uang kita habis. Kita beli barang, kita beli makanan, kita beli apa? Habis. Uang kita yang kita simpan, yang sisa yang kita simpan di tabungan, itu kan tidak bekerja. Uang itu mengorok, betul kan ya? Uang itu tidur, malah sambil dia tidur, nilai uang itu menyusut, betul? Jadi kerja keras untuk cari duit, satu habis, dua menyusut. Oke, jadi itulah yang buat, karena uang kita habis dan uang kita menyusut, itulah yang buat kita harus kerja terus untuk dapat duit. Oke, sedangkan orang kaya, dia dapat duit, dia telah belajar bagaimana caranya duit yang dia peroleh itu bekerja untuk menghasilkan duit lagi, maka dia kaya. Teman-teman, saya mau share satu ya kalimatnya ya. Dan ini saya belajar, jadi saya share kepada Anda. Saya nggak sepintar ini, saya dapat dari mana, saya pakai, saya share. Oke ya. Kita manusia perlu istirahat. Manusia perlu tidur. Tapi uang tidak perlu tidur. Uang tidak perlu istirahat. Betul kan? Nah, kalau kita perlu istirahat, uang tidak perlu istirahat. Kenapa begitu banyak orang kerja sampai kekurangan tidur, sedangkan uang yang dia dapat dengan jerih payah, uangnya tidur. Uang nggak perlu tidur kok. Oke, jadi saya tanya kepada Anda, apakah uang Anda tidur? Uang Anda tidur, oke? Maka dari itu, orang kaya telah belajar seperti Pak Minggus bilang, belajar caranya, belajar polanya. Orang kaya telah belajar pola bagaimana caranya supaya uangnya bisa bekerja untuk dia. Dan oleh karena uangnya bekerja untuk dia, dianya bisa menghasilkan uang sambil tidur. Ini robotnya Viblas, robotnya Avatar, itu kerja 24 jam, seminggu 5 hari loh. Oke, sambil saya tidur, robot itu bekerja. Sambil saya tidur, robot itu bekerja, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Oke, sambil saya tidur, robot itu bekerja. Maka dari itu, uang saya bisa menghasilkan uang sambil saya tidur. Ya, rata-rata 1 bulan, ya, uang saya bisa menghasilkan antara 15 sampai 18 sampai 20% uang saya loh. Cuma uang itu di depositor, nggak segede itu. Oke? Dan enaknya, uang itu bisa kita tarik mingguan. Setiap minggu bisa tarik. Baru minggu ini saya tarik. Ya, saya investasi yang 100 juta, baru minggu ini saya tarik berapa ya? 800 atau 900 dolar. Seminggu saya tarik 13 juta. Oke, seminggu saya tarik 13 juta, berarti 100 juta modalnya. Seminggu saya tarik 12 juta, 4 minggu sudah hampir 50 juta, betul. Modal saya 100 juta loh. Modal 100 juta. Enak kan? 100 ribu, ya, oke ya. Oke, ya 100 juta, 10 ribu, 100 juta, oke. Enak kan? Tuh, sambil saya tidur, uang saya kerja. Saya seminggu sekali aja tarik uang. Kerjaan saya adalah seminggu sekali tarik uang. Itu kerjaan saya. Oke, ya. Saya nggak usah kerja. Robot yang kerja kok. Robot lebih pintar daripada saya. Maka Anda harus belajar supaya uang Anda bekerja untuk Anda. Nah, dan di Viblas ini, Anda tidak perlu belajar. Seperti saya nggak ngerti forex, saya nggak ngerti trading. Jujur, saya nggak ngerti trading, oke? Yang saya tahu, saya masukin uang, robot itu lebih pintar daripada saya. Robot itu yang kerja. Pokoknya, uang saya kerja.
uang saya yang kalau saya taruh di tabungan tidak kerja, taruh di deposito kerjanya lemah banget, saya tarik uang itu, saya masukin ke sini. Uang itu kerja keras banget. Oke, uang itu menghasilkan saya 15-18% per minggu. Per minggu. Oke, ya per minggu. Ya, so teman-teman, sekali lagi, ini adalah yang Pak Andri Wongso lakukan, yang saya lakukan, yang teman-teman lain yang invest lakukan, tetapi ujung-ujung uang Anda. Ujung-ujung ini uang Anda, ini keputusan Anda. Oke, ini uang Anda, ini keputusan Anda. Jangan terpengaruh oleh saya. Jangan terpengaruh ya. Konsep, saya hanya bersaksi aja. Ya, saya hanya bersaksi aja, oke? Apakah nanti bisa rugi? Bisa rugi. Tetapi ruginya pun nggak sampai kebablasan. Kenapa? Kan ada asuransinya. Ada asuransinya kan? Jadi itu relatif safe. Oke, ya? Oke. Next. Nah, jadi dari satu buku lagi, Robert J. Allen, kita harus punya sumber penghasilan ganda. Sumber penghasilan ganda, oke? Richard Branson, Warren Buffett lagi. Dia ingatkan kepada kita semua, jangan andalkan sumber penghasilan tunggal. Never depend on a single source of income. Kenapa? Amat sangat bahaya. Oke? Kalau di rumah tangga saya pencari nafkah utama, bukan tunggal. Tapi kalau saya pencari nafkah utama, berarti kalau saya jatuh sakit sehingga saya tidak bisa produktif, keluarga saya, kelancaran keluarga saya terganggu banget. Apalagi namanya jiwa dan nyawa di tangan Tuhan. Kalau tiba-tiba saya dipanggil pulang, kan kondisi keluarga saya terancam banget, betul kan ya? Karena sumber penghasilan tunggal, ya. Jadi kalau saya jatuh sakit aja, udah repot dah, oke ya? Karena sumber penghasilan tunggal. Sebagai karyawan, Anda sumber penghasilan tunggal. Kenapa? Gaji Anda dari penghasilan Anda dari gajinya, oke? Kalau Anda adalah dokter dan Anda praktek, itu kan sumber penghasilan tunggal. Kalau Anda buka usaha, katakanlah jual makanan, atau katakanlah toko emas, oke? Dan Anda di toko, Anda sumber penghasilan tunggal. Katakan Anda punya 5 cabang toko emas, oke? Satu di sini, satu di sana, satu di sini, satu di sana. 5 cabang toko emas, itu pun sumber penghasilan tunggal. Karena 5-5-nya itu di bidang yang sama. Betul? Kalau tiba-tiba ada sesuatu, tiba-tiba permintaan emas menurun, terganggu kan kita? Misalnya banyak orang buka restoran. Begitu PPKM, restoran tidak boleh terima tamu, tutup restorannya, mau gimana? Restoran kita di mall, mall tutup. Masa kita buka restorannya? Betul kan ya? Terganggu. Mau ada 5 cabang di 5 mall, tetap tutup semua. Kenapa? Sumber penghasilan tunggal. Mengerikan. Mengerikan. Oke? Maka dari itu, Warren Buffett ingatkan kepada kita, jangan andalkan sumber penghasilan tunggal. Lalu harus gimana? Usulannya adalah investasi di dalam sumber penghasilan yang lain. Investasi supaya Anda akan dapat sumber penghasilan satu lagi yang berbeda dan kelak sumber penghasilan ganda. Jadi pekerjaan Anda adalah salah satu sumber penghasilan. Usaha Anda salah satu penghasilan. Oke? Salah satu penghasilan lagi adalah, mungkin satu sumber lagi adalah V-Blast buat saya. Oke ya? Nah, mungkin ada orang selain dari V-Blast, ada kos-kosan, ada joinan dengan orang di sini, ada ini, ada itu, investasi saham, silakan. Yang penting jangan sumber penghasilan tunggal dan mempertimbangkan V-Blast sebagai salah satu sumber penghasilan Anda. Buat saya happy banget kok. Buat saya happy. Setiap hari lihat hasilnya. Ya seperti Pak Texian tadi bilang. Setiap hari dapat laporan kok, laporan harian. Oke, laporan harian. Ya, senang sekali. Deg-degan kadang-kadang, tapi senang. Oke ya, karena ada sumber penghasilan ganda. Oke. Tapi beresiko Pak James. Nah, ini successful investing, mau invest secara sukses adalah mengelola resiko, bukan menghindari resiko.
mau menghindari resiko, jangan investasi sama sekali. Karena setiap jenis investasi pasti ada resiko. Namanya juga investasi. Betul? Satu-satunya cara uang Anda aman adalah simpan di tabungan. Silakan. Simpan di deposito. Silakan. Oke, uang itu kerjanya lemah banget. Apalagi kalau simpan di tabungan, nilai uang kita menyusut. Betul kan? Jadi kalau Anda mau uang Anda menghasilkan hasil yang lebih tinggi, semakin tinggi hasilnya, semakin tinggi resikonya, betul? Tuh, sudah tahu kok. Sudah tahu. Jadi bukan menghindari resiko, tetapi mengelola resiko. Bagaimana cara mengelola resiko? Tuh, oke. Kalau kita mau tes kedalaman sungai, janganlah begitu ceroboh, dua-dua kaki cemplung ke dalam sungai, lompat sekaligus, betul kan ya? Kalau sungainya terlewat dalam, arusnya terlalu kencang, hanyutlah kita, betul kan? Jadi tesnya dikit-dikit, ya, jempol kaki masuk dulu, terus pelan-pelan satu kaki masuk dulu. Kalau relatif aman, baru dua kaki masuk, betul kan? Ya, demikian juga. Nah, kalau demikian, kan bukan menghindari resiko, tapi resikonya terkendali, betul kan ya? Ya, dan juga dia bilang, ingatkan kepada kita, dan kita tahu juga adalah jangan letakkan, simpan semua telur Anda di satu keranjang, betul? Kalau keranjangnya jatuh, telurnya hancur semua, betul? Jadi jangan selalu 100% dari uang Anda investasi di satu instrumen lah, mengerikan juga, betul kan ya? Oke, yang penting Anda tidak lakukan ini, yang penting Anda tidak lakukan ini, resiko Anda kan terkendali. Betul kan? Apalagi seperti Pak Minggus tadi bilang, uang dingin. Ya, uang dingin. Ya sudah uang dingin, coba-coba dikit dulu, ya, dan bukan 100% cemplung ke sini, tenang aja lah, tenang aja. Kalau rugi, ya rugi dikit, betul kan ya? Rugi dikit, masih bisa terkendali kan? Terkendali. Jadi investasi, ya, bukan menghindari resiko. Kalau menghindari resiko, silakan uang Anda ngorok aja, itu nggak ada resikonya. Tetapi mengelola resiko, dan ini caranya mengelola resiko. Tidak ada orang di sini yang ajak Anda investasi secara ceroboh, enggak, oke kan? Dan tadi Pak Tekstian pun ada usukan, berapa banyak uang yang Anda mau investasi? Banyak tanya beliau kan, Pak Tekstian, berapa banyak uang yang saya harus investasi di sini? Tergantung nyamannya Anda. Tergantung nyamannya Anda. Pak Andri Wongso pun bilang, pelajari dulu, lihat dulu, kalau sudah nyaman, masuk. Oke? Jadi kami ini, hari ini, 3-4 orang ngomong dengan jelas, nyaman. Ada rasa aman. Uang dingin. Uang Anda dimasukkan. Tidak perlu gede-gede dulu. Jangan serakah. Betul kan? Dan kita terang-terangan bilang, ada resiko. Betul kan ya? Ada resiko. Bohong kalau nggak ada resiko. Setuju kan? Tapi resikonya terkendali. Kenapa? Ada asuransinya dan sebagainya. Betul ya? Jadi nggak bakalan habis. Gone. Itu semua yang teman-teman sudah sampaikan dari Pak Steve, ya, sudah sampaikan, Ibu Hana pun sudah sampaikan, Pak Tekstian sudah sampaikan, Pak Minggu sudah jelasin, saya pun sudah tambah, ujung-ujung ngomong sampai berbusa juga, ujung-ujung Anda yang harus buat keputusan. Oke. Karena uang Anda, resiko Anda, nikmati keuntungan juga Anda. Ya, bukan kami. Kami tidak dapat apa-apa, apalagi saya nggak dapat apa-apa dari Anda investasi. Oke? Cuma saya pengen aja, kangen aja Anda punya sumber penghasilan ganda. Itu aja ya. Tetapi mengelola resiko. Tuh, kembali ya, saya ingatkan kepada Anda, I'm in, I'm out. Satu kata, beda total. Dan apakah itu hoki? I don't think so. Okay? I think it is a decision. I think it is a choice. Ya, oke. Itu saja dari saya. Saya serahkan kembali kepada Mbak Alia. Thank you, Mbak Alia. Terima kasih, Mr. James. Jadi memang intinya hoki itu tergantung dari keputusan yang kita ambil ya, Mr. James. Yes. Jadi bukan hoki, bukan 100% hoki. Tapi hoki itu berdasarkan dari semua keputusan yang kita ambil. Jadi kalau seandainya mungkin sekarang
Bapak dan Ibu masih juga ragu-ragu ya. Semoga tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Mr. James Dwi, sudah punya bayangan. Kira-kira Yes. mau investasi berapa jumlahnya, begitu ya, Yes. Mr.